siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati seluruh jajaran dari DPP PKB, terkhusus Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin, Gus Imin, Cak Imin, Gus Ami. Yang mana ini Gus yang benar? Benar. Semua benar, Alhamdulillah. Terima kasih hari ini kami dari Partai Santri Indonesia, karena kami hari ini sarungan semua, telah diterima di DPP PKB. Saya berharap seperti yang dikatakan oleh Gus Ketum, kita bisa kerjasama, terkhusus di beberapa pilkada seperti ada di Blora, ada di mana lagi ya, Cilacap, Lamongan. Saya berharap PSI bisa berkolaborasi lagi nanti di Jawa Tengah maupun di DKI. Saya kira itu aja. Terima kasih atas menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa saya jawab, nanti saya jawab. Yang lain nanti Mas Kesang. Yang pertama, PKB menyangkut DKI. Ini dalam proses pematangan yang tentu dengan diskusi dengan PSI juga salah satu proses pematangan. Nah, dengan PSI pun juga belum detail karena Mas Kaisang juga katanya menunggu istikharah katanya. Belum. Nah, terus gimana ini DKI atau Jateng bagaimana detailnya nanti tunggu perkembangan istikharah. Istikharah itu bahasa NU-nya. Nah, begitu juga PKB. Pada dasarnya PKB menginginkan kerjasama dimanapun dengan PSI. Soal nanti jodoh kayak apa, itu ada prosesnya. Nah, sampai hari ini saya nggak ketik Kim Plus itu apa. Kalau sudah pilkada itu ya sudah semua pihak sama. Tidak ada Kim, tidak ada Jong Un. Jong Un nggak ada, Kim Jong Yong, yang Kimchi nggak ada. Yang nggak ada itu. Pokoknya bagi kami pilkada itu semua partai sama, ada cocok dalam berbagai perkembangannya. Itulah kita bareng, kita jalan. Nah, tentu saya tidak menangani detail ya nanti bagaimana pilkada yang akan memprosesnya. Tapi bahwa dengan kehadiran PSI ke sini pasti PKB akan sangat menjadikan perhatian untuk bisa meningkatkan kerjasama ke depan. Mas Kasa, Ya, mungkin tadi yang mengenai DKI ataupun Jawa Tengah, seperti yang saya bilang sebelumnya, Jawa Tengah ini rekom dari PSI akan segera kami berikan kepada Bapak Ahmad Lutfi. Dan untuk DKI kita sambil masih menunggu. Saya sendiri seperti yang Gus Ketum tadi masih bilang, masih istikharah dulu. Tapi ketika ada permintaan dari masyarakat terkhusus DKI, ya saya siap melawan Pak Anies Baswedan. Saya pun juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil. Saya kira itu aja. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Kaisang dan DPP PSI, dan saya merasa terhormat karena teman-teman PSI datang menggunakan peci dan sarung. Sehingga saya kalau dikasih tahu ya sarungan juga tadinya. Tapi PSI benar-benar menarik, Partai Santri Indonesia. Menarik.
pembicaranya nggak di situ, tapi pembicaranya terkait dengan kerjasama di pilkada. Tentu untuk DKI, Jawa Tengah ini kan juga masih cair, meskipun memang DPW DKI dan tahu semua, Presiden juga tahu bahwa sementara kan untuk Pak Anies. Sorry Bang. Terus terkait PBNU ini kan gimana ke depannya sikap langkah PKB, karena kan ini dikatakan mau sowan gitu ya ke wakil presiden, seperti itu, bagaimana langkah ke depannya? Yang jelas PBNU dan PKB dua entitas yang berbeda. PBNU satu entitas, PKB satu entitas. Mari kita jaga jalan sesuai dengan konstitusi. Jadi iya, jadi PBNU dan PKB tidak ada hubungannya. Dua entitas yang berbeda. Yang satu diatur undang-undang ormas, yang satu diatur undang-undang partai politik. Jaga jalan sesuai jalur masing-masing, jangan bikin kisruh. Tapi kalau keduanya hubungannya lebih panas gimana nih? Kenapa? Orang nggak ada hubungan kok panas? Berarti sekarang Ya karena ada yang membuat kisruh. Kira-kira ada nggak indikasinya siapa gitu? Mengarah Kan ke siapa jelas gitu? Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Itu kan bikin kisruh. Itu bertentangan dengan aturan ormas, aturan partai politik. Termasuk juga di Nahdlatul Ulama yang dikenal dengan Khitoh 1926, bahwa NU ada di jalur keagamaan dan kemasyarakatan. Jangan cawe-cawe di politik. Gus Yahya, ini kan kalau kita lihat kayaknya Gus Yahya sama Gus Ipul itu masih ber-KTA PKB. Ini kalau mereka nanti tiba-tiba membentuk kayak Munas sendiri, ini itu gimana itu? KTA dari mana? Sebenarnya udah nggak ada. Nggak ada KTA-nya. Kalau saya malah jajaran Suriah PCNU Tangerang Selatan. Saya juga ketua PWNU DKI. Makanya saya ingin luruskan Khitoh Nahdlatul Ulama yang termuat di dalam Qonun Asasi Nahdlatul Ulama, ayo ditegakkan. Ini organisasi ulama, bukan organisasi pasar Indo. Gus, balik Di lagi ke situ ada adab, ada tata krama, ada kesantunan, ada Gus, balik lagi ke masalah PKB ini Gus. Ini kan kayaknya KIM Plus menurut Pak Ridwan ini untuk mencegah Pak Anies supaya tidak dapat tiket. Artinya sampai hari ini kan paling nggak sinyal-sinyal itu kan dari PKB sendiri itu kan kayaknya harapannya dari PKB dan PDIP tinggalan. Karena kayaknya PKS, Nasdem udah mulai kayaknya mau menarik dukungan. Ini gimana Gus? ya politik kan memang cair. Kan selama ini PKB ketika ngusung Pak Anies kan PKS juga mengusulkan wakilnya kan belum ketemu titik temunya kan. Sementara muncul lagi Kim Plus dan lain-lain. Ya kita ikuti dulu dinamikanya seperti apa nanti pada finalnya kan. Tapi itu waktu itu kan tawaran dari Carla kepala PKB kan benar-benar benar-benar pada semua jadi gabung PKB ke pemerintahan. Itu sampai saat ini gimana? Apakah nanti bergabung ke Plus? Karena kan pada Su juga tadi bilang 1-2 hari ini akan ada partai yang bergabung di pemerintahan. Ya tunggu saja, kita belum tahu, tunggu saja partai mana nanti. Gus izin tanya, apakah munculnya Kim Plus ini juga kalau Gus sendiri melihat sebagai upaya penjagalan terhadap Mas Anies, karena Mas Anies yang sudah menyatakan maju lebih dulu begitu di Pilkada DKI. Dan ada keinginan untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi gitu, dalam pemerintahan ke depan dan sebagian dimulai dari pilkada kira-kira. Kan kita ingin pilkada berjalan lancar,
apalagi juga di DKI nggak ada riuh-riuh supaya semuanya lancar. Gus, tapi kan kalau kita terjadi kemungkinan ada peluang kota kosong beberapa kemudian Nah kalau demokrasi mah mundur terus. tapi gimana Gus komitmennya? Ya, artinya itu tanggung jawab semua partai dan masyarakat kita semuanya. Tidak bisa diberikan hanya sejak masalah soal demokrasi kepada partai politik. Kalau kita jaga partai politik dan juga kewarasan kita dalam berpolitik. Terus tadi Saya belum lihat sampai ke sana. Yang jelas yang saya lihat ingin ada kolaborasi kerjasama dari partai-partai politik yang ada. udah kejawab ya. Kan sudah tidak ada lagi istilahnya sebenarnya istilah-istilah seperti itu kan. Dalam pilpres selesai ya selesai. Karena pilkada lihat aja di banyak tempat ada macam-macam itu zigzag di antara partai-partai. Dan kepentingan lokalnya. Oke, sampai saat ini ada tawaran lagi dari Kim ini untuk PKB. Kenapa? Ada ajakan lagi saat ini dari Kim terutama Gerindra untuk gabung di Jakarta. Saya kurang tahu persisnya ya. Yang jelas komunikasi dengan semuanya PKB cair dan bisa berkomunikasi dengan semua partai. Terus nama Pak Anies sendiri sebenarnya sempat dibahas ya di tadi kolaborasi antar partai politik itu tadi. Yang kalau dalam bahasanya Pak Dasu kan King Plus. Itu Pak Anies itu sempat dibahas nggak salah satu yang ingin didorong? Saya belum dengar. Ya mungkin masih proses. Gus, kalau komunikasi dengan PDIP dapat Gus, karena kemarin Mas Sai juga menyampaikan tidak menutup kemungkinan komunikasi dengan PDIP masih terus berlangsung gitu di pilkada. Ya, PKB juga terbuka untuk komunikasi dengan PDIP, terbuka komunikasi dengan PKS, terbuka komunikasi dengan partai-partai yang lain. Jadi kita nggak nutup pintu bahwa PKB ada aspirasi itu ya. Cukup ya? Oke. Boleh nggak? Kalau kedepannya ada nggak kemungkinan terbuka peluang untuk berbicara atau ada peluang membuka komunikasi dengan pihak PBNU? Karena kan selama ini Kan saya sudah kedua tegas belah pihak- sesuatu yang berbeda. Hormati sesuai jalurnya masing-masing. Berarti belum terbuka komunikasi itu belum sampai sana gitu maksudnya. Cabut dulu pernyataan yang tidak jelas. Terus untuk pilkada Jatim terus sudah fix Marzuki Risma atau gimana? Masih belum, masih dinamis. Oke? Gus, makasih Gus. Oke. Thank you ya.